Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin semua. Selamat siang Mas Anwar. Selamat siang. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita, salah satu alumni SMA Islam Al-Kamal Sarang yang saat ini alhamdulillah dengan jerih payahnya, dengan belajar yang serius, maka salah satu alumni siswa kita ini sekarang sudah menjadi aparatur sipil negara. Bagaimana kabarnya Mas Anwar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, santai saja, nggih. Oke, siap. Terima kasih Mas Anwar hari ini sudah menyempatkan diri untuk hadir di acara podcast SMA Islam Al-Kamal Sarang. Tentu jenengan tadi masuk pertama ke sini, apa yang terbayang kira-kira? Terbayang ya seperti nostalgia. Dulu sering pagi-pagi sekali berangkat dari rumah sampai sini belum ada orang. Padahal sudah jam 7. Sudah jam 7 ya. Belum ada orang. Nah, jadi di depan itu ada pintu gerbang SMA Islam Al-Kamal. Paling tidak ini menjadi sebuah jembatan Anda sehingga Anda bisa menjadi sampai saat ini kan itu ya. Nostalgia Mas Anwar. Kalau bicara tentang SMA Islam Al-Kamal, kira-kira apa yang paling punya kesan terhadap sekolah ini? Kalau kesan untuk sekolah ini gimana ya? Seperti di mana-mana itu kegiatan ada. Terutama pramuka. Ya, pasti di mana-mana nama Al-Kamal ada. Ada dulu aktif di kegiatan pramuka berarti ya? Ya sekedar aktif sih, cuma nggak begitu selalu ikut, cuma ya kadang ikut membantu, cuma gitu. Membantu pramuka. Anda asli dari desa Sendang Mulyo. Mas nama lengkap Mas Khairul Anwar. Jadi Anda SMA dulu tahun berapa Mas Anwar? Masuk sini tahun 2011 kayaknya. 11-12, ajaran 11-12. Tahun ajaran 2011 2012. Lulus tahun 2014. Kemudian setelah itu melanjutkan kuliah, gitu ya. Oke hadirin, jadi podcast kita pada kali ini kita akan mengupas tentang hal-hal yang menjadi perbincangan fenomenal pada saat ini. Bagaimana lulusan SMA ini mampu berkiprah ya, dan bisa sukses di dalam dunia pekerjaan. Dan ini salah satu alumni kita SMA Islam Al-Kamal Sarang, Mas Khairul Anwar. Saat ini Mas Anwar bekerja di Inspektorat Kabupaten Rembang. Nah ini luar biasa. Jadi beliau ini saat ini bekerja di Kantor Inspektorat Kabupaten Rembang. Nah, terkenalnya adalah Gedung Hijau ya. Jadi kalau masyarakat itu mengenalnya adalah Gedung Hijau. Wah, ada panggilan dari Gedung Hijau ya. Mas Anwar, dulu Anda sekolah dasarnya di mana Mas Anwar? Sekolah dasar dulu di SDN Sendang Mulyo 2. Iya. Mulai 2003 sampai 2008. Setelah itu baru masuk ke SMP 1 Sarang. Lulus 2011. Setelah dari SMP dulu terus langsung masuk ke SMA Islam Al-Kamal. Kalau umumnya ya masyarakat atau orang tua atau anak-anak itu kan pengennya kan belajar gitu, milih di sekolah negeri gitu. Nah Anda dulu SD SMP kan negeri gitu ya. Nah apa yang membuat Anda sehingga memutuskan untuk SMA di sekolah swasta? Kalau dulu sebenarnya tuh pernah mau daftar ke negeri, tepatnya di SMK Jatirogo. Nah karena di sana harus NEM-nya tinggi dan NEM saya nggak masuk, jadi batal. Terus mau coba ke SMK Sedan, juga kayaknya sudah tutup. Jadi yang masih masuk itu di sini sama
Al-Anwar. Nah, karena saya tipenya kurang dalam menghafal, apalagi menghafal Al-Quran atau kitab, jadinya saya milihnya ke sini. Dan alhamdulillah temennya juga banyak di sini. Banyak di sini. Alhamdulillah. Kok Anda berarti pertama yang dipilih itu sekolah menengah kejuruan? Juruan. Dulu keinginannya pengen ambil jurusan apa? Pengennya dulu otomotif, cuma kalau dilihat dari NEM, saya cuma masuknya di bagian jahit itu. Oh, penjahit ya. Jadinya Iya. ya udahlah, mungkin bukan rezeki. Oh, oke ya. Jadi keinginan awal dulu masuk SMK itu jurusan otomotif. Tapi berdasarkan nilai yang didapatkan yang ada, sampean nggak bisa masuk di otomotif ya. Bisanya masuk di jurusan menjahit ya, sama cewek-cewek kalau menjahit. Oke, baik Mas Anwar, sorry ya. Jadi ketika itu sampean memutuskan, oke, saya ngambil di SMA Islam Al-Kamal Sarang. Ketika Anda dulu memutuskan untuk mengambil SMA, Anda melihat pendidikan di SMA seperti apa, Mas? Kalau zaman saya dulu ya masih ya cukup baik orangnya, walaupun muridnya nakal-nakal, tapi alhamdulillah masih punya sopan lah. Masih punya sopan. Masih punya sopan, walaupun ya sampai ada yang sampai guru nangis itu juga ada. Sering ya? sering. Walaupun gitu, tapi alhamdulillah pas kelas 3 tobat semua. Pasti gak tobat semua. Kelas 3 tobat semua. Dulu zaman Anda itu untuk kelas 3 memang penentuan lulusnya adalah ujian nasional ya. Jadi siswa betul-betul. Ada program karantina dulu pas Anda? Ada, tapi kalau pas saya dulu bukan hanya dari ujian nasional, cuma masih ada nilai dari ujian sekolah. Oh, Kita berarti masuk juga kemarin. dikombinasi antara ujian sekolah dengan ujian nasional. Iya. Nah, oke, bagus. Kalau dulu masih, kalau zaman saya tahun 2007 itu mutlak masih ujian nasional. Nah, Anda melihat perkembangan SMA Islam Al-Kamal sampai saat ini bagaimana, Mas? Kalau dilihat sampai sekarang, ya gimana ya, rasanya itu kok jadi tambah gini. Kayaknya dulu cuma gini doang, kok sekarang jadi makin rame. Saya dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 di sini tuh seragam nggak ada dasi, nggak ada topi. Iya. Tapi sekarang pas lihat kok sekarang ada topi, ada dasi, kok kayaknya ngiri. Tapi sekarang Anda kan pakai dasi. Nggak pernah pakai dasi malah. Nggak pernah pakai dasi. Dulu Anda masuk di sini, saya udah ngajar di sini belum ya? Belum kelihatannya. Kelihatannya saya kelas 3 mau lulus, jenengan baru masuk sini. Baru masuk sini. Kalau nggak salah dulu saya menggantikan guru bahasa Indonesia yang cuti untuk ngajar kelihatannya. Itu baru ketemu Anda dulu. Baik, jadi memang perbedaan bisa kita lihat. Memang sekarang ini SMA kita ini semakin ramai ya. Dan tentu dalam kemajuan SMA ini untuk lulusan itu betul-betul menjadi sebuah nilai yang akan menentukan dan turut untuk mengembangkan sekolah itu menjadi sebuah sekolah yang bagus ya. Karena bagaimanapun juga salah satu indikator penilaian bahwa sekolah itu bagus adalah bagaimana outputnya, bagaimana lulusannya. Seperti halnya yang kita lihat saat ini bahwa fokus kurikulum SMA itu bahwa siswa lulus itu belum ke arah bagaimana mendapatkan sebuah keterampilan kan itu. Nah, tapi Anda ketika dulu jadi SMA itu sudah memiliki cita-cita apa, Mas? Kalau cita-cita dulu ya pengennya sih angkatan sih. Pengennya angkatan ya? Pengennya angkatan. Berarti dulu sempat latihan fisik Anda? Ya cuma latihan fisik cuma sedikit lah. Tapi pas mulai kelas 3 kok kayaknya malah pengen kuliah gitu.
Berarti pas kelas 12 itu Anda akhirnya pengen kuliah gitu. pengen kuliah. Boleh cerita Mas, dulu pertama kali Anda proses untuk pengambilan prodi kuliahnya gimana kan? Dulu setelah ujian itu sama Bu Is, Guru ekonomi ya? guru Iya. ekonomi, memberi saran kalau mau kuliah ini bisa gratis lewatnya apa dulu itu namanya bidik misi. Bidik misi. Nah, saya daftar SNPTN tapi nggak masuk. Iya. Terus daftar lagi SBMPTN dan Bu Is bilang kalau benar-benar pengen kuliah bisa gratis ini, coba daftar ke Madura karena di sana kan mohon maaf apa itu tempatnya juga bukan kota besar kan, jadinya peminatnya masih sedikit, saingannya juga gak terlalu banyak. Jadinya saya coba daftar ke sana SBMPTN, alhamdulillah lolos. Oh, berarti Anda berapa kali daftar itu? Saya daftar cuma masih 2 kali. Yang pertama daftar di mana? Ya sama, cuma nggak masuk. Daftar di Trunojoyo juga, Iya. tapi nggak masuk. Nggak masuk. Kemudian, yang kedua SBMPTN, alhamdulillah masuk. oh gitu ya. Dan sebenarnya apa itu saya daftar kuliah itu nggak boleh orang tua. Nggak boleh orang Nggak tua. boleh. Nah, Bilangnya kamu nggak usah kuliah, tak sekolahkan angkatan. Harusnya kan sama kayak cita-cita awal tadi. iya. Tapi kok kayaknya gimana? Udahlah saya ambil kuliah aja. Sampai dibilang gini, kalau memang kuliahmu bener-bener gratis nggak bayar, saya nggak mengeluarkan biaya, sekolah sing ngadoh. Oh Sampai dibilang sampai gitu orang tua ya. Terus akhirnya waktu berangkat tes SBMPTN tapi dikasih restu Kasih restu. dan juga uang saku. Dewan satu. Alhamdulillah sampai sana dari 4 orang yang berangkat, Iya. 3 lolos, yang 1 gagal. Oh, 3 lolos ya. 3 lolos. Berarti 4 itu alumni SMA Al Kamal semua. Alumni sini semua. Oh gitu. Mas Anwar, ini menarik. Ini jangan-jangan cita-cita untuk menjadi angkatan ini dulu cita-cita orang tua Anda, jangan-jangan ini. Cita Anda apa cita-cita orang tua? Itu cita-cita saya. Lalu orang tua saya itu kayaknya pengennya juga begitu. Oh, pengennya begitu ya. Cuma saya nggak mau. Terus saya dibujuk lagi. Iya. Udah kuliah dekat sini aja, Tuban, Ronggolawe. Iya. Mungkin bayarnya Ringan. masih ringan lah. Iya. Nggak saya gubris. Biar pokoknya berangkat. Iya. Dan setelah berangkat ternyata SBMPTN lolos, saya malah bimbang, tak ambil atau enggak. Soalnya kan teman saya yang satu itu kan cowok, nggak lolos. Iya. Kalau saya ke sana kan berarti cowok saya sendiri, Sendiri, yang 2 ya. cowok, yang 2 cewek. Iya. Saya galau, ambil atau enggak. Malah saya dimarahin sama ibu. Oh iya ya. Kesempatan cuma 1, kenapa nggak diambil? Malah dimarahin saya. Padahal awalnya nggak boleh. Iya. Karena ingin didaftarkan langsung jadi angkatan. Oke. Anda setelah lulus itu langsung ambil kuliah apa break 1 tahun? Langsung. Jadi Langsung lulus ambil. langsung ambil kuliah, langsung ngambil tidak kemana-mana, langsung ambil di Universitas Trunojoyo Trunojoyo, Madura, universitas negeri yang ada di Madura. Ambil fakultas Fakultas Ekonomi untuk prodinya program studinya akuntansi. akuntansi. Jadi seorang akuntan ya. Jadi akhirnya orang tua tadi tidak mengizinkan karena lolos akhirnya Malah dipaksa ikut. Nah ini sebuah apa ya transformasi ya. Jadi yang awal orang tua tidak kurang mendukung lah ya, kurang mendukung, pengennya Anda jadi angkatan atau Anda dulu udah latihan fisik gitu? Latihan fisik cuma sedikit sih, ya cuma latihan bentar, cuma sebentar udah capek tapi. Iya, kelihatannya Anda dulu juga aktif ya, jadi siswa di kegiatan ekstrakurikuler sekolah gitu ya. Iya. Aktif ya di Tapak Suci. Tapak Suci. Ya. Dengan apa?
Tutornya adalah Pak Falihuddin SPD ya. Baik, nah ketika Anda keterima akhirnya menjalankan kuliah ini, gimana kira-kira, sulit nggak menjalankan proses kuliah pertama kali? Kalau proses kuliah sih, kalau pertamanya sih enak, cuma paling ya saya termasuk mahasiswa kupu-kupu. Iya. kuliah pulang ya cuma makin lama tugas makin banyak, baru main ke lab komputer, nyari ke perpus, itu sambil wifi-an. Dulu kan wifi masih mahal. Iya. Kan di kampus dulu selain 2 ruang itu nggak ada yang pakai AC, semuanya kipas, tapi ruangan itu AC. 2 ruang ini pakai AC, makanya sekalian ngadem juga. Betah Anda ya di Madura ya? Alhamdulillah betah. Cuma kalau sekarang udah setiap ruangan sudah AC semua. Iya dong, ya kampus negeri ya. Jadi memang Trunojoyo termasuk kampus yang ya dibilang ya cukup baru lah ya. Jadi memang perkembangannya juga cukup baik, dan ya kalau termasuk kampus milik pemerintah sehingga perkembangannya juga bisa menjadi prioritas, termasuk di pulau kan itu, Kepulauan Madura. Anda dulu ngekos apa gimana Mas? Saya dulu dari semester 1 sampai 7 di asrama. 1 sampai 7 di asrama. 1 sampai 7 asrama. Gratis ya? Bukan, bayar. Loh, di asrama bayar ya? Asramanya bayar. Loh, itu ada di misi apa? Itu asramanya itu milik kampus tapi umum. Oh gitu. Tapi ya tetap bayar. Tetap bayar ya? Makan juga beli sendiri. Iya. Tapi per bulan Anda dapat fasilitas beasiswa itu bebas biaya kuliah, dan untuk biaya hidup ada? Ada. Dulu kuliah nggak bayar. Iya. Dan setiap bulannya dikasih sekitar berapa ya? 600 ribu. Per bulan 600 ribu untuk biaya makan? Ya pokoknya biaya makan, biaya ngekos lah, pokok semuanya per bulan 600. Masih kurang nggak kira-kira itu? Ya tergantung kebutuhan juga. Kadang kurang ya. Kadang kurang, kadang lebih. Nah tadi di awal jenengan cerita bahwa orang tua tidak mau membantu keuangan ketika kuliahnya ada yang bayar. Nah, padahal proses itu berjalan. Ternyata ada orang tua kira-kira mengeluarkan uang nggak kira-kira? Ya mengeluarkan banyak. Untuk pertama kan berangkat ke sana kan diantar. Iya. Sudah pasti kan biaya juga. Iya. Yang kedua kan walaupun bidik misi dapat tiap bulan dapat 600, tapi kan dia modelnya gini, cairnya itu setiap 3 bulan biasanya. Oh, cairnya setiap 3 bulan. Nah, terus 2 bulan sebelumnya itu dari mana kan? Dari orang tua juga. Dari orang tua. Walaupun awalnya nggak mau, ya akhirnya gitu. Pas keluar uang orang tua nggak Anda kembalikan ya? Tak kembalikan nggak mau. Bilangnya udah nanti buat bayar asrama pas semester depan. Jadi bagaimanapun juga memang orang tua itu tetap sayang dengan anak. Ya begitulah orang. Jadi meskipun menyampaikan bahwa kalau kuliahmu tidak gratis penuh, aku gak gelem menehi duit kan gitu orang tua ngendikane. Tapi kenyataannya ketika anak ini dalam proses mengikuti pendidikan, ya tetap orang tua punya peran penting dalam mencukupi kebutuhan Anda kuliah. Mas Anwar, biar gak ngantuk diminum dulu Mas Anwar. Iya. Biar agak santai. Diminum dulu aja. Jam segini tuh hawanya ngantuk. Iya kan? Iya. Ada kuliah tepat 4 tahun lulus. Alhamdulillah 4 tahun lulus. Kalau dulu hampir kalau bisa sih 3,5. Cuma kok dihitung-hitung kalau 3,5 berarti yang 6 bulan selanjutnya. Iya. Yang 600 tadi kan enggak. Jadi sekalian memaksimalkan lah.
Jadi rata-rata ini menjadi dilema memang untuk apa teman-teman yang kuliah itu program beasiswa. Itu rata-rata memang ya itu dia lebih suka kuliah gitu. Kalau daripada dia lulus itu katanya enak senang kuliah aja. Soalnya kan kalau sudah lulus kan putus Ya. cuma kan dikasih waktu kan 8 semester. Iya. Tapi kalau lebih ya nggak dapat lagi. Nggak dapat. Nah, Anda 3,5 tahun bisa selesai, tapi pertimbangan karena mana tadi 600.000 per bulan ya, nah, diselesaikan lumayan. aja lumayan itu. 6 bulan lumayan. Tantangan terbesar apa? Anda kan dari Pulau Jawa, kemudian berbaur ya, ngambil kuliah di Madura. kampus di Pulau Madura. Tantangan terbesarnya apa, Mas? Kalau tantangan terbesar sih, kalau dibilang paling besar enggak sih. Cuma kan terbatasnya itu karena bahasa. Bahasa ya. Karena bahasa. Cuma kan ya masih enak lah, orang sana masih mau pakai bahasa Indonesia lah. Iya. Kasarannya gitu. Malah kebanyakan malah orang sana yang belajar bahasa Jawa. Oh gitu malah ya. Saya mau belajar bahasa Madura malah nggak bisa. Malah gak bisa. Susah. Tapi Cuma denger. keras nggak sih orang-orang sana? Enggak. Anda kan cukup berbuat. Temen satu kelas itu atau satu prodi banyak dari orang-orang Madura ya? 50% Madura, 50% Jawa. Banyak juga ya. Banyak. Terutama dari kalangan Surabaya, Sidoarjo, Kediri itu banyak. Banyak ngambil di sana. Teman Anda banyak dari sana ya? Banyak. Ya, ini memang di Madura kan terkenalnya katanya seperti itu. Jadi dalam proses perkuliahan Anda ya, mengambil akuntansi, sejak awal memang Anda pengen menjadi seorang akuntan. Ya, ini karena memang Anda jurusannya dulu di SMA adalah jurusan ilmu pengetahuan sosial, Iya, ya, sosial. IPS ya. Iya. Jadi yang paling mengena adalah pelajaran akuntansi gitu ya. Nah, ini ngambil akuntansi dulu ini dorongan dari Anda sendiri apa dari guru atau dari orang tua? Kalau ngambil akuntansi sih dulu diberi apa itu semacam gambaran sama Bu Is. Iya. Kalau akuntansi itu gini, nanti gini. Terus yang lain lagi kan geografi sama sosiologi. Iya. Dilihat kayak sejarah juga Kak. Iya. Saya gimana ya, termasuk suka hitungan, Suka hitungan. cuma nggak terlalu suka yang rumit. Iya. Nggak ngitung duit suka ya? Iya. Makanya terus akuntansi lah. Iya. Akhirnya ngambil jurusan Akuntansi. akuntansi. Nah, di akuntansi nanti di semester 5 bikin galau juga. Gimana? Ada ya semacam penjurusan lah. Ada pajak, ekonom, terus apa ya, sektor publik, yang satunya syariah. Pajak, sektor publik, Syariah. Ada ngambil apa? Pajak. Saya ambil pajak. Kalau ngambil pajak itu berarti materinya terkait pajak apa maksudnya? Ya terkait perpajakan PPh 21, 22, 23. PPN, Ya, PPN PPh juga. 21, ya, kemudian honor itu ya, uang saku, honor PPh 21, kemudian PPh 23 jasa, Ke jasa. itu yang dipelajari ya. Iya. Cuma kan dulu pertimbangannya gini. Kalau sektor publik kayaknya nggak begitu tertarik ke pemerintahan. Terus yang syariah juga sepertinya itu masih kayak apa itu, lowongan kerjanya juga kelihatannya masih terbatas. Masih lah. terbatas. Walaupun banyak yang sekarang itu embel-embel syariah itu banyak. Oh gitu ya. Terus akhirnya memutuskan di pajak karena kayaknya di jenderal pajak enak kayak. Oh jenderal pajak enak. Apa itu denger tuh gajinya banyak gitu. Ya, pilihan biasanya kembali lagi ke apa yang didapat lah. Apa yang didapat ya, pajak, PPN, PPh, kemudian jenis kalau pajak apa, pajak daerah ya, retribusi daerah itu untuk restoran ya, untuk tempat makan. Baik Mas Anwar, jadi Anda merupakan salah satu alumni SMA Islam Al-Kamal Sarang ya. Ini yang telah mengenyam pendidikan akuntansi
dan memang betul-betul menjadi seorang akuntan saat ini, dan saat ini berkiprah di kantor Inspektorat Kabupaten Rembang. Coba Mas Anwar ceritakan bagaimana panjenengan bisa keterima jadi aparatur sipil negara. Ini bagaimana gitu loh. Kalau itu, tapi pertama sih untung sih dari kampus, karena pas wisuda rektornya bilang gini, kalau bisa secepatnya ijazah transkrip keluar biar bisa dipakai daftar CPNS. Iya. Kan rame, Iya. anak-anak ini ada lowongannya di sini, jurusan ini. Saya lihatnya cuma di Jawa Timur. Iya. Terus selang 1 hari ibu saya nelpon, Iya. Nang coba buka website pemerintah Kabupaten Rembang. Saya tanya-tanya sama ya ibu saya kan kenal sama DPR lah gitulah. Iya. Bilangnya ada lowongan CPNS, coba siapa tahu apa itu cocok jurusannya gitu. Coba saya buka, ternyata memang ada. Lumayan lowongannya untuk auditor itu 4 orang. Jadinya saya daftar pas hari terakhir, ijazah keluar, transkrip keluar. Jadi tak pakai daftar sekalian. Pas hari terakhir pendaftaran. Hari ini, sore ini, Iya. itu transkrip keluar. Iya. Besoknya terakhir sudah. Besoknya Sudahnya ditutup. Terakhir ya, itu injury time betul ya. Tapi ternyata pas besoknya ada pengumuman diperpanjang. Akhirnya diperpanjang. Akhirnya diperpanjang. Oh. Ya karena mungkin banyak protes karena ijazah belum keluar lah, itulah. Iya, akhirnya Diperpanjang mungkin sekitar 1-2 mingguan. Oh, akhirnya Anda bisa mendaftar gitu ya. Nah, ini perjuangan betul ya. Dan betul-betul sangat berkesan ya. Jadi Anda ambil tes CPNS untuk lowongan auditor kantor Inspektorat Kabupaten Rembang. Ada butuh 4 gitu ya. 4. Oh, berarti dulu diambil 4 orang gitu. 4 orang. Terus itu dari kemarin berapa ya, daftar awal itu sampai 200-an orang. Iya. Terus seleksi administrasi tinggal 100 berapa gitu. Pengumuman masuk ke tes SKD. Iya. SKD kemarin di Ungaran. Iya. Terus di sana saya berapa hari? 2 hari apa 3 hari gitu di sana. Soalnya kan gini, saya berangkat Senin. Iya. Selasa teman saya yang satu ujian, saya Rabunya. Gitu. Saya Rabunya, harusnya kan berangkat Selasa. Bisa. Anda Berangkatnya Senin. Biar kan kasihan cuma 1 orang kan, jadinya sekalian lah bareng. Anda ngekos berarti itu? Ya di homestay. Ada homestay di dekat-dekat situ. Ungaran situ ya. Berarti dulu diambil 8 besar, akhirnya Anda masuk 8 besar. Diambil 4. Langsung 4 ya. Dulu setelah SKD harusnya kan diambil 12. Iya. Karena yang masuk passing grade cuma 8, jadi yang diambil 8 langsung. Buat SKB, langsung tes SKB. Jadi 8 orang itu tes SKB, Anda masuk. SKB-nya di Sragen. Anda tes nomor berapa dulu Mas hasilnya? Apa? Hasilnya? Iya. Hasilnya dulu nomor 3. Nomor 3. Ambilnya 4. Berhasil berarti ya. Yang penting kan lolos. Yang penting lolos. Keterima akhirnya kan. Lowongannya kan 4 ya. Jadi gini pemirsa, beliau ini Mas Khairul Anwar adalah termasuk berhasil di dalam mengikuti tes CPNS tahun 2019. Ya. 20-an. 18. Loh, 2018 malah. Tesnya 2018. Cuman masuknya 2019. Tes CPNS 2018, dan dari 4 lowongan itu yang ada sebagai auditor Inspektorat Kabupaten Rembang
Nah, beliau ini keterima nomor 3 sehingga sekarang bisa bekerja di Inspektorat Kabupaten Rembang. Alhamdulillah. Selamat ya. Alhamdulillah. Selamat. Mas Anwar, Ya. kira-kira keluh kesah atau mental yang Anda bangun untuk menjadi seorang auditor di inspektorat itu bagaimana? Kalau mental sih gimana ya? Agak susah juga sih. Terutama kan pas umpama kan selesai meriksa, Iya. pasti kan manggil Iya. apa itu ya auditan. Nah, di apa itu mentalnya kan di situ. Kayak umpama gini, hasilku gini, tapi sana nggak terima. Nggak terima. Nggak terimanya ya. Rata-rata seperti itu ya? Ya, rata-rata gitu. Kayak ini kan harusnya gini, tapi kok nggak ada. Oh ini ada. Tapi ternyata kan nggak ada, tapi masih sana tuh masih ngeyel. Iya. Susahnya gitu. Sisanya gitu ya. Kalau jalan tengahnya gimana Mas? Jalan tengahnya kalau saya sudah mentok ya gimana lagi, tak serahkan ketua tim aja. Di ketua tim aja ya. Ada berapa tim di Inspektorat Kabupaten Rembang? Kalau dulu setiap irban cuma 1 tim, jadi ada 4 tim. Tapi sekarang 1 irban 2 tim, jadi 8 tim. Irban ya. Anda di Irban berapa? Irban sekarang Irban 1, Irban 1. tapi sebentar lagi pindah ke Irban 2. Kenapa kok pindah itu? Ya gimana ya bilang, itu seperti di rolling lah biar pengalamannya itu merata. Biar merata ya. Soalnya kan kalau cuma di Irban 1 terus yang ditangani kan cuma daerah itu aja. Iya. Kalau di rolling kan tahu yang lain gitu. Oh gitu ya. Anda ngelaju ya? Dari Sarang ke Rembang? Dulu ngelaju, tapi sekarang saya ngekos. Ngekos di Rembang? Ngekos lagi. Enggak. Berarti pulangnya seminggu sekali? Seminggu sekali setiap Jumat sore Nah, pulang. Ibu nggak kangen? Kan Sabtu pulang. Oh, Sabtu pulang. Sabtu Minggu di rumah. Oh iya, tadi lupa Mas saya. Kira-kira pertama kali Ibu mengetahui kalau Anda lolos CPNS gimana? Perasaan Ibu atau tanggapan Ibu kira-kira gimana? Yang pasti ibu nangis. Ibu nangis ya? Nangis. Tidak mengira ya? Ya gimana apa itu tiap malam, Iya. apa pas saya daftar itu ibu pasti tiap malam sholat nangis mesti. Gitu ya. Mesti sholat. Ini doa orang tua, Orang tua luar biasa ya. Nah, kelihatannya dekat dengan Ibu Anda. Ya gimana ya gitu. Saling support itu. Ibu tadi link untuk CPNS tadi Ibu yang beritahu ya? Iya, soalnya kan gimana kan namanya orang tua, wah anak saya kan lulus, gimana caranya nyari kerja kan, biasanya orang tua kan gitu. Ya. Dia tanya, ternyata oh ini ada buka lowongan CPNS, coba aja dilihat gitu. Dan ternyata tak lihat ya ada. Pengalaman Ibu Anda berarti ya? Nyatanya link itu tahu gitu. Iya. Iya. Termasuk lah. Kalau kita bicara kasih sayang Ibu ini rasanya ya saya juga pengen nangis rasanya. Memang kan. Jadi yang jelas orang tua bangga dengan hasil yang telah Anda torehkan ya, bisa lolos tes CPNS dan sekarang sudah PNS sekarang ya? Alhamdulillah sudah. Langsung ya. Dan sudah diangkat auditor juga sudah. Oh sudah ya, sudah menjadi. Baru tahun kemarin, April tahun kemarin. Ada sekolahnya dulu berarti ada kursus. Ya, maksudnya itu kan CPNS diklat Iya. apa itu latsar untuk ke PNS. Iya. Setelah itu ada diklat lagi untuk auditornya. Oh, di mana diklat auditor? Kalau saya kemarin diklatnya online sih. Oh online ya? Online, jadi via daring. Waduh, Menyesuaikan. kurang berkenan ya kalau kurang mengenal lah kalau dari. Kalau umpama tatap muka mungkin di Cirebon mungkin. Waduh, kok di Cirebon? Iya, pusatnya memang di sana pelatihannya. Oh pelatihan untuk auditor itu ada di Cirebon pusatnya. Ya? Untuk berarti lintas provinsi atau hanya Jawa Tengah itu? Itu nasional seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia pusatnya ada di Cirebon. Nah, selamat ya. Jadi secara sertifikasinya seorang auditor sudah diperoleh dan tentu PNS sudah PNS dan menjadi seorang auditor untuk di Inspektorat Kabupaten Rembang. Mas Anwar, tidak menutup kemungkinan
Anda nanti punya kesempatan mengaudit guru-guru Anda dulu. Kalau itu mungkin bisa, cuma kan kalau apa itu ngaudit SMA kan enggak Enggak, ini soalnya kebetulan kan provinsi SMA. iya, SMA kan masuknya provinsi. Kalau SD juga enggak. Iya. Kalau SMP kayaknya iya. Iya. Dan terutama desa. Desa ya. Kalau gurunya ada nyabang di Iya. perangkat desa ya mungkin aja ketemu. Kalau ketemu ya. Jadi kalau audit mungkin guru-guru SMP Anda ketemu ya. Mungkin ketemu. Tapi Oke. saya kalau SMP kemarin nggak dapat di Sarang. Nggak dapat. Nggak dapat Sarang. Berarti itu jatah gitu ya setiap Iya. tahun. Ya dijatah memang kan ini masuk ke perencanaan. Nanti yang nangani Irban berapa, timnya berapa, dibagi. Jadi bukan karena saya orang Sarang berarti harus meriksa ke Sarang, bukan. Oke. Mas Anwar, saat ini itu sekolah itu baru gencar-gencarnya membuat program unggulan sekolah atau program unggulan SMA. Ya paling tidak panjenengan ini bisa menjadi satu figur ya yang bisa dicontoh untuk anak-anak kita SMA Islam Al-Kamal Sarang dengan kegigihan Anda dulu ketika SMA ikut pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah ini tujuannya kan kalau saat ini kegiatan ekstrakurikuler itu diarahkan bagaimana membangun keunggulan sekolah. Nah coba kira-kira pesan Anda untuk adik-adik kelas ini ya, adik-adik kelas Anda yang masih kelas 10, kelas 11, 12 agar nantinya dia lebih siap dalam menghadapi kenyataan setelah lulus SMA. Pesan apa yang bisa Anda berikan kira-kira? Kalau pesan-pesan sih nggak banyak sih, cuman apa ya, Mengikuti kegiatan ekstra gitu ya. kalau ekstra kalau memang niat ikut sekalian lah, maksudnya itu kalau sudah nyebur ya wes terusan Gitu ya. Jadi ini pesan dari Mas Anwar ya, untuk adik-adik kelas ya. Jadi kalau kalian sudah memutuskan untuk memilih sebuah ekstrakurikuler tertentu, yaitu kalian ikuti dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, sehingga itu betul-betul nanti bisa menjadi sebuah keterampilan yang dimiliki gitu ya. karena kan juga banyak biasanya itu ikut cuma apa itu cuma gimana ya, pengen kelihatan keren lah, kadang kan ada yang gitu. Terus yang kedua kalau cuma ikut-ikut teman kadang pas sampai tengah kok gini ya, nggak jadi ya, hilang. Tapi penting nggak Mas Anwar menurut Anda ekstrakurikuler itu untuk siswa? Kalau penting sih penting, soalnya kan dia juga apa itu gimana ya, bangun mentalnya juga ada. Oh gitu ya. Beda ya anak-anak yang dia sekolah SMA hanya belajar gitu sambil dia sekolah ikut ekstrakurikuler, beda gitu. Beda, terutama apa itu saat gimana apa itu kayak komunikasi sama orang beda. Beda ya. Yang kedua biasanya kalau nggak ikut ekstra itu kebanyakan orangnya agak pendiam lah. Oh gitu ya. Nah kebanyakan yang seperti itu kalau lihat guru itu takut, malah takut. Berarti untuk anak-anak yang ikut ekstra itu secara mental itu terbangun gitu ya. Dia lebih punya mental, lebih punya keberanian, sehingga ini betul-betul nanti sangat berpengaruh dan bermanfaat di dalam kehidupan berikutnya gitu ya. Ya kan bisa aja ambil contoh kan umpama yang cuma apa itu belajar tok, kalau lihat guru paling nunduk terus diem gitu. Tapi yang kalau yang sering ketemu kan beda lagi, kadang nyapa gimana. Utamanya di mental Mas ya. Ya ini betul anak-anak semua ya. Ini kami pesankan sebagaimana disampaikan oleh Mas Anwar ya, salah satu lulusan kita, bahwa ekstrakurikuler ini dalam rangka untuk keunggulan sekolah ini penting untuk diikuti bersama dan serius gitu loh. Kalau ikut ya
betul-betul digeluti dengan maksimal gitu ya, diikuti dengan baik, jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan saja, geles-gelesan lah cara wong desa nggih. Nah ini karena apa? Ekstrakurikuler ini akan betul-betul membangun mental kita, membangun mental anak, sehingga ini sangat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan yang akan datang. Nah, tentu beda gitu ya, karakter-karakter anak yang memang ikut ekstra dengan yang tidak. Maka saat ini pendidikan SMA ya, khususnya sekolah menengah atas SMA Islam Kamal Sarang ya, ini sedang mencanangkan program unggulan sekolah. Silakan nanti adik-adik semua memilih, mulai dari ada tata busana, ada TIK ya, kemudian ada tata boga, ada sinematografi juga ya, bagaimana ini membangun soft skill atau keterampilan anak sehingga dia lulus SMA itu dia tidak sekedar dapat teori tapi betul-betul sudah memiliki keterampilan. Selain keterampilan sebagaimana disampaikan oleh Mas Anwar ini, melalui kegiatan ekstrakurikuler itu mental yang akan terbentuk. Ya Mas Anwar ya. Nah ini luar biasa ya. Karena Mas Anwar ini dulu betul-betul mengikuti tapak suci, saya tahu betul itu ya. Anda aktif betul tapak suci. Sekarang masih ikut? Sekarang sudah jarang, karena apa itu juga kerjanya mulai pulang kerja kan jam 4 sore juga. Selalu jam 4 sore. Jam 4 sore. Sekarang jadi anak kota ya. Nah, ngkosnya di Rembang. Mas Anwar, sudah nikah belum? Belum. Aduh. Usia berapa Mas sekarang Mas? Bentar lagi 26. Bentar lagi 2. Saya dulu menikah usia 24 Mas. Ya rencana keinginan saya 26. Saya sejak awal dulu kuliah itu saya memutuskan pengen nikah itu usia 26. Tapi ternyata karena pihak keluarga sehingga 24 harus nikah gitu. Kalau orang tua saya malah kalau bisa jangan dulu. Loh, mau apa? Gak pengen putu tadi. Gak tahu. Yang penting nikmati dulu. Anak keberapa Anda? Anak pertama. Anak pertama, punya adik ya? Adik punya 1. Saya dulu sering lihat Anda itu dorong mie ayam itu. Itu bukan orang tua Anda ya? Bukan, itu saudara. Saudara ya. Segera menikah usia 26. Insya Allah 27. 27 nikah targetnya. Sudah ada pandangan ya? Pandangan. Atau baratnya pandangan? Ya. Baratnya pandangan ada seruke, lasem. Banyak ya. Ya saya rasa nanti tidak sulit lah Mas Anwar untuk menikah. PR Anda saat ini berarti menikah. Biasanya memang begini, kalau nikah ini segera cepat itu ya orang tua kita pengen dang duwe putu gitu ya. Pengen ngomong putu gitu ya. Tapi orang tua menyarankan untuk nikmati dulu gitu ya. Nikmati dulu aja. Nikmati dulu. Anda kalau misal di kos gitu santai itu, rebahan santai itu, Anda merasa apa, ingat-ingat masa lampau dengan saat ini itu apa yang Anda pikirkan? Kalau dipikir dulu gimana ya, cuma gitu, sekarang kok gini. Ya beda lah dulu lah. Beda, rasanya cepat gitu ya? Cepet. Dulu itu saya kalau sekolah, iya, apalagi SMA, diantar sama bapak. Iya. Diantar sampai depan. Iya. Selalu ya? Selalu. Pulang jalan sama apa itu temen, nyampe di depan SMP 1. Iya. Cari tumpangan pulang. Oh deket aja, jalan kaki ya deket Anda. Tapi kan teman saya yang satunya kan dari Baturno. Dari Baturno. Kalau sekarang kan sudah punya motor sendiri, jadinya kerasan. Jadi kerasan ya. Pada intinya Anda merasa secara ya semua ini tidak spontan, ada proses gitu. Sampai saat ini Anda bisa bekerja sebagai seorang auditor di Inspektorat Kabupaten Rembang. Ini ada proses yang betul-betul Anda lalui. Dan yang jelas adalah proses ini adalah satu, memang keseriusan dalam menjalankan pendidikan dulu di SMA maupun di perguruan tinggi. Yang kedua adalah perjuangan orang tua terhadap kita. Restu orang tua itu Restu penting. sangat penting. Sangat. Anda merasakan itu ya?
sayang betul Anda dengan orang tua? Kalau bagi saya nomor satu orang tua dulu. Nomor satu orang tua ya. Pokoknya bagaimana orang tua itu bisa menyenangkan orang tua sesuai dengan kapasitas kita gitu. Orang tua itu dengan kehadiran kita aja seneng Mas. Bahkan melihat kita sekarang Anda pertama dulu pakai baju kaki gimana? Kalau pakai baju kaki ibu saya nggak ada kesan. Gak ada kesan. Nggak ada kesan. Kesannya apa? Ibu Kesannya pas nerima SK. Oh, berarti ibu Anda ikut ya di Rembang? Yang dampingi saya ibu. Ibu karena nggak ada istri, jadi belum ada istri karena jadi ibu ya. Jadi ibu yang mendampingi. Oh, jangan-jangan nangis penerima di Rembang, nangis ibu Anda histeris. Nangis ya. Nangis bu keras. Ya enggak, cuma ya nangis cuma biasa lah, enggak sampai teriak-teriak. Jadi paling berkesan terima SK ya. Ini pakai seragam hitam putih ya. Iya, hitam putih. Hitam putih. Itu orang tua Anda sangat berkesan ya. Bilang apa itu ibu Anda ketika itu setelah terima SK? Enggak bilang apa-apa. Cuma saya dipeluk nangis. Anda dipeluk, Anda nangis, nggak bilang apa-apa, nggak ada pesan apa-apa. Enggak ada. Itu terharunya orang tua terhadap capaian yang Anda peroleh sampai sejauh ini, dan histori yang begitu cepat kalau menurut saya. Anda lulus SMA, memutuskan kuliah, keterima di Trunojoyo. Ini juga sebuah prestasi ya. Bisa kuliah di kampus negeri dan beasiswa ya. Beasiswa. Kemudian dari setelah Trunojoyo itu Anda lulus ya, terima ijazah. 1 hari berikutnya itu penutupan tes CPNS, pendaftaran CPNS. Ya, ini yang perjalanan ini yang pasti ada hikmah di balik itu ya. Kalau kita runut historinya luar biasa. Lulus hari ini, terima ijazah, terima transkrip nilai hari ini, besok adalah jadwal pertama untuk CPNS itu berakhir. Meskipun akhirnya ada perpanjangan. Setelah itu diikuti dan bisa lulus, kemudian penerimaan SK, itulah orang tua yang sangat berkesan. Orang tua paling berkesan yang pertama waktu lulus kuliah, itu wisuda. Pertama wisuda, kedua terima SK. Ada pesan apa ketika lulus wisuda? Enggak apa-apa. Cuma dulu bilangnya pas lulus, bilangnya kayak Bu Isnawati juga pesan nggak usah buru-buru balik ke rumah. Kalau bisa cari kerja di Surabaya. Bilangnya gitu. Iya. Tapi takdir berkata lain. Takdir berkata saya harus pulang ke rumah. Saya mendampingi ibu dan saya ikut tes CPNS bisa lolos. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk lolos CPNS dan selamat yang kedua adalah lolos tes auditor. Kami sebagai guru SMA Islam Al-Kamal bangga punya lulusan ya. Untuk Mas Khairul Anwar bisa menjadi aparatur sipil negara dan semoga berkah. Terima kasih sudah hadir di acara podcast SMA. Semoga bincang-bincang kita ini memberikan motivasi kepada para siswa SMA Islam Al-Kamal, para calon siswa. Ya, kira-kira Mas, coba Anda promosikan SMA ini untuk anak-anak di luaran sana yang ragu-ragu ya, terhadap pendidikan sekolah menengah atas. Ini bisa milih SMA Islam Al-Kamal itu. Coba saya pengen Anda memberikan itu untuk masyarakat luas. Saya kalau promosi nggak bisa. Nggak bisa ya. Cuma pesan saya itu ibaratnya semua sekolah itu sama. Yang paling penting kok ada di diri sendiri. Niatnya itu gimana? Seperti apapun peraturan sekolah, kalau sudah niat ikhlas jalani. Ya kalau memang niatnya cuma buat kasarannya syarat ya itu kadang walaupun sekolahnya ketatnya sampai apapun ya kalau dia pengen bolos ya bolos ya. Iya. Nah ini pesan yang luar biasa saudara kita semua, anak-anak SMA Islam Al-Kamal Sarang dan masyarakat secara luas. Menurut beliau Mas Khairul Anwar, seorang aparatur sipil negara pada kantor Inspektorat Kabupaten Rembang saat ini
dimanapun kita sekolah, sejatinya itu sama, tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana keseriusan menjaga wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.